Kenapa sih namanya tuh jalan-jalan makan enak? Itu awalnya tahun berapa sih tercetusnya akun ini tuh? Ya, kami tuh mulai itu di tahun 2023 bulan Juli tepatnya. Juli? Ya, Juli 2023. Jadi Oke. trigger awalnya pengen konten itu kan karena ngelihat Kakak awalnya. Itu kepikiran punya, signature tagline kayak gitu tuh pas kapan sih, Bang? Dari awal konten ya, Bu, ya. Cuma Mmm, kami tuh ngelihat tren gitu loh. Kayaknya pudis-pudis di Samarinda tuh pada punya tagline sendiri gitu iya, kan. sama-sama ngekonten gitu, apa sih tantangannya Bang Ahmad dan Mbak Riana? Halo Sobat Bersama ID, selamat datang di podcast andalan kita yaitu Raup Cuan dengan Digital bersama saya hostnya Alia Ramadhani, di mana podcast kita ini terselenggara atas kolaborasi antara Bersama ID dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. Dan pastinya pada podcast kali ini kita akan ngobrol santai aja nih ya, tapi tetap insightful dan kali ini bareng narasumber spesial kita ya, sepasang kekasih, wah, suami istri gitu, konten kreator. Nanti mungkin kita langsung, minta perkenalkan dari mereka aja ya, niche-nya apa, kontennya, namanya siapa, dan langsung saja ini aku sambut narasumber kita. Halo Abang, Mbak, apa Halo, kabarnya? alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Wah, boleh diperkenalkan nggak sih ke teman-teman Sobat Bersama ID, ini nama akunnya apa, nama Abang Mbak siapa, dan niche kontennya apa sih sebenarnya? Kamu duluan. Silakan. Ya, aku Ahmad dari Jalan-Jalan Makan Enak. Jadi fokus kami itu kontennya di makanan, travel, sama lifestyle, tapi lebih berfokus di kota Samarinda dan sekitarnya gitu. Oke, dengan Mbak siapa nih? Aku Eriana Oh, sebagai Mbak Eriana. talent-nya Wah, talent-nya. Jalan-jalan makan enak. Yang sering in frame ya di Iya, videonya tuh benar. Mbak Eriana nih kalau Makanya aku lihat. talent. Oh, talent, bener bener bener. Dan Bang Ahmad ya tadi ya? Ya, Oke, jadi, niche kontennya tuh di lifestyle dan juga makan makanan gitu, Bang? iya, sama travel juga. Oke, namanya Jalan-Jalan Makan Enak. Bang, kenapa sih namanya tuh Jalan-Jalan Makan Enak? Itu awalnya tahun berapa sih tercetusnya akun ini tuh? Ya, kami tuh mulai itu di tahun 2023 bulan Juli Juli. tepatnya. Juli? Ya, Juli 2023. Jadi Oke. trigger awalnya pengen konten itu kan karena ngelihat Kakak awalnya. Kakak siapa nih? Kakak Ya. kandung saya. Oh, Nah, itu oke. kakakku itu juga sebagai kreator, tapi Oh, dia di bidang edukasi. Nah, waktu itu dia bikin konten tentang Excel file gitu, terus di 1 bulan pertamanya dia dapat 50.000 followers, 1 1 bulan bulan pertamanya? pertama, Oke. Terus itu karena ada konten keempatnya yang pecah sampai 1 juta views gitu. Nah, dari situ tuh terus kami tertarik juga tuh buat bikin konten, karena kan kalau ngelihat Kakak aja bisa, berarti semua orang tuh punya potensi yang sama buat jadi kreator gitu kan. Nah, situlah kami tertarik buat mulai juga. Cuma kita bingung waktu itu, bikin apa ya gitu kan, nggak mungkin edukasi juga karena nggak ada basic di situ kan. Jadi kita carilah yang cocok sama keseharian kita. Nah, kebetulan kita tuh lumayan sering beli makan di luar kan, Oke. heeh, sama Karena istri juga. jarang masak kayaknya? Enggak juga ya? Emang suka kulineran Suka aja dulu? kulineran aja, suka explore gitu, hampir tiap hari tuh kita kadang-kadang ada aja lah beli makan di luar, entah jajanan, entah Iya makan iya, berat bener. gitu kan. Nah, ya udah kenapa nggak kita kontenin aja sekalian gitu, karena itu kan cocok dengan keseharian kami dan yang paling dekat dengan kami lah gitu kan, Iya bener. makanan. Makanya kita akhirnya bikin konten, tentang foodies itu tadi, Oh, awalnya dari kontennya tuh situ. makan makanan gitu, Bang, ya? Bener, Oke. pengennya sih traveling juga, cuma kan tahu sendiri ya budgetnya kan lumayan kalau mau traveling, Lumayan, bener heeh. bener. Jadi makan dulu itu tuh ingat nggak sih, Bang, video pertamanya tuh apa sih? Makan di mana sih waktu dulu itu? Video pertama nasi Yang nasi goreng ya? goreng, Iya. benar. Jadi pertama kali tuh kita mulainya dari yang dekat-dekat rumah dulu. Oh, Heeh, oke, dekat bener rumah dan bener. memang biasa kita beli Emang gitu. sering banget beli di situ. Oh, dan Mhm, memang enak ya Iya, ternyata, emang terus enak. dikontenin. dikontenin, tapi waktu itu nggak ada voice over-nya. Oh, jadi kayak pakai lagu gitu aja? Iya, Iya, musik pakai lagu aja. gitu aja. Mmm, Dan itu tuh bener-bener masih ngeraba-raba gimana sih cara bikin, kan nggak ada basic ya. Jadi nggak tahu caranya ngambil video segala macem. Ya udah nyoba-nyoba aja dulu, cek ombak kira-kira ada yang nonton nggak gitu kan, bikinlah konten.
Nasi goreng itu pertama kali asal ambil shoot aja, orang lagi masak kita ambil, terus lagi taruh nuang nasi gorengnya Piring. ke piring gitu kita ambil juga gitu kan, terus masukin jadi musik gitu kan, dan itu masih di-collab ke akun pribadiku waktu itu. Oh. Karena Oh, jadi itu bukan akun pribadi ya, Jalan-Jalan Makan Enak itu Jalan-Jalan Makan dipisah? Enak itu Memang ngebuat oh akun khusus enggak, itu? jadi awalnya itu dulu aku tuh pernah, nge-build akun memang, Heeh. tapi itu tuh repost-an gitu loh. Oh, Iya, oke. jadi akun komedi gitu kan. Dan itu udah sampai 1.000 atau 2.000 followers, terus aku stop lama banget gitu, berapa tahun kan. Nah pas mulai pengen kreator itu ku jadiin ini lagi, apa, ku rubah namanya jadi Jalan-Jalan Makan Enak. Jadi kami itu start di followers sekitar 1.500 apa 2.000 gitu. Oh, jadi followersnya udah Udah ada ada, cuma itu ribuan. masih belum Samarinda doang, itu Indonesia gitu. Karena namanya akun repost ya, Iya, kan bukan dari random ya. kita kan. Bener bener. Terus jadi ada beban moral gitu loh, nggak enak rasanya nge-repost-repost postingan orang doang, kadang-kadang juga tanpa izin kan. Bener bener. Iya, makanya akhirnya stop itu juga ya karena beban moral juga itu tadi, makanya kami pengennya bikin jadi akun kami sendiri ajalah gitu. Tapi repost-an kayak gitu tuh sebenarnya Mhm. Abang memang untuk seruan-seruan aja kah? Mhm. Kayak hiburan-hiburan aja atau Enggak sih, waktu itu dulu memang niatnya pengen emang mau cari followers aja, mau heeh. cari followers aja? Iya, waktu Oke. itu. Tapi yang Jalan-Jalan Makan Enak ini kan tadi terinspirasi Mhm, dari kakaknya Bang Ahmad ya? iya Mhm. bener. Berarti emang tujuannya emang untuk menghasilkan cuan dari media sosial ini ya? Atau Oh, awal sih kami nggak pernah ke situ ya, oh nggak pernah terpikir ke situ? enggak, kami Oke. kami itu tujuannya pengen makan gratis aja ya, Bu, ya. Iya. Oh tapi udah tahu ya berarti kalau jadi content creator bisa makan Iya, gratis gitu? Iya. karena Oh, sering ngelihat si Disa SMR Foodies kan, bisa. Oh, Disa kalau SMR bisa Foodies, Mhm. nah yang bisa orang kacamata orang itu. iya iya. Nah itu, kami tuh sering ngelihat dia, kok makannya banyak gitu kan, sekali anu tuh langsung banyak gitu. Mhm. Jadi kami berbayang-bayang aja gitu berdua, "Nih suatu saat kita bisa nggak ya Bu, kayak gini?" Gitu kan. Oke. Terus aku lihat nih kayaknya nggak mungkin semuanya ini kan, pasti adalah beberapa yang dia di-endorse atau segala macem kan. Bener bener. Cuma intinya tuh dapat makan gratis itu sih tujuan kita pertama itu doang. Tujuan pertama itu ya? Ngerasain explore-explore makanan-makanan yang high class, kadang-kadang ada juga yang UMKM juga lumayan Mmm. gitu-gitu, heeh. Oh jadi awalnya masih mikirnya, kayaknya terinspirasi dari Bang Aldisa gitu ya, kayaknya Mhm, enak deh bisa makan yang banyak kayak gitu, bener, gratis lagi ya kan, Bener. belum iya. kayak, nanti di-endorse bayar gitu masih agak jauh ya dari Oh pikiran jauh banget, jauh banget iya. tuh, oh jauh banget ya Mas Bang ya. Tapi di akun tersebut emang udah ada, followers itu ya kan, tapi Iya, masih random ya bukan Iya, orang masih Samarinda masih itu. ya masih random. Nah di video kapan sih Bang, masih ingat nggak yang pecah banget, terus dari situ mulai dapat panggilan-panggilan endorse? Video kapan sih yang sampai FYP viral? yang bakso. Bakso belum. Oh, belum ya? Konten Bakso yang Bengkuring yang lain? yang viral banget itu kalau nggak salah yang mulai mulai ada rame itu yang di ini, Yang Kopi jembatan itu? Koma, heeh. Mhm. Ada waktu itu yang jembatan Mahakam kan Mhm. views-nya Yang jadi di usul belakang itu, Square Uso sekarang. Oh, Square iya sekarang, Mhm. iya iya. heeh. Dulu itu belum jadi tuh. Heeh. Jadi kami udah ngeliat, ini kayaknya kalau kita post sekarang rame deh gitu kan. Mmm. Jadi kami mampir duluan ke situ kan, cuma ngasih tahu aja ada tempat santai asik gitu di tepian. Dan waktu itu masih belum banyak tenannya Iya kayak betul. sekarang gitu. Oh, jadi masih Masih sepi awal-awalnya banget, Soswear heeh. itu ya? Masih sepinya? Awal banget, Iya. cuma ada satu apa 2 tenan sama Kopi Koma ya? Kopi Kopi Koma? Kopi iya, Koma Koma. Heeh, itu. sama Kopi Koma itu. Oh, terus terus, ternyata itu videonya membludak gitu ya, FYP itu yang itu? Iya, Mhm. sekarang Oke, itu udah 750.000 kayaknya deh viewersnya. 750.000. Iya, Wow. sekitaran segitu. Nah, dari situ mulai muncul, Iya, produk brand-brand gitu yang ngehubungin gitu, Bang, ya? UMKM sih, kami belum pernah UMKM. dapat brand waktu itu ya. Mhm, Heeh, Oke. belum. Jadi UMKM minta di-review-kan juga? reviewkan juga. Minta endorse, itu udah kasih endorse gitu Kak? Maksudnya udah kasih red card gitu kah? Yang ngehubungin Bang Ahmad, "Ini nih red Heeh, card-ku segini nih kalau mau di-review." Udah ngasih itu nggak sih sebenarnya? belum waktu itu. Oh Belum, belum, heeh. jadi masih kayak barter gitu aja Nah, kan? tadinya Mhm. target Oh, kami itu kalau udah 10.000 followers ya, Bu, ya, Mhm. baru kami mau nerima endorse, baru naruh red card gitu. oh, Tapi makin ke sini kan, heeh, kami mulai rame itu di 3.000 apa 4.000 followers gitu, Mhm. mhm. udah mulai banyak tuh. Kami datangin semua, tapi nggak bayar, kami nggak mau dibayar waktu itu, karena ngerasa belum pantas aja gitu, waktu Oh, itu. oke. Tapi makin ke sini, makin banyak nih. Nah, Bisa kayaknya nih kayaknya heeh, nih. kayaknya bisa nih Heeh, gitu. bener bener Terus biar bener. lebih happy juga kan, cobalah tanya, ini apa, cobalah kami kasih red card waktu itu. Ternyata banyak yang mau.
keterusan lah. Jadi mulai itu sekitar followers 4.000 5.000-an ke atas lah udah. Itu baru Udah mulai Heeh. ngasih red kasih card. red card ya? Heeh. Ingat nggak sih dulu awal red card itu berapa? Bang Ahmad Itu kasih mulai dari ngebayarin 100.000 ya. 100.000. 100.000. 100.000. Itu udah dapat video di Instagram. Itu main Sama di TikTok TikTok. juga kah? Iya, Iya, kami TikTok langsung TikTok. Nah, dua-duanya kalau sih. TikTok tuh akun yang dibuat dari awal. Jadi benar-benar dari nol Oh, di followersnya. TikTok itu ya? Heeh. Kalau sekarang followers di Instagram kan setahu aku 34 koma berapa gitu ya. Iya, Kalau di TikTok udah 44. berapa nih, Bang? Kayaknya udah 46 ya. 40-an, heeh. Lebih banyak Iya, ya? lebih 46.000. banyak di Heeh. TikTok. Oh, mungkin nanti kita bakal bahas tentang algoritma itu juga kan beda ya ternyata. Karena biasanya ada yang lebih banyak di Instagram, ada yang lebih sedikit di TikTok kan kayak Mhm. wah, pengalaman gitu. Aku kan kayak gitu soalnya. Kenapa di TikTok ini kayak susah banget gitu loh naik followersnya. Ternyata ada yang malah kebalikannya gitu Bang ya. Lebih banyak kayak jalan-jalan makan enak lebih banyak followersnya di TikTok. Mhm. Oke. Sebenarnya naik turun ya. Naik turun ya Heeh. algoritmanya itu ya. Jadi Bener kami bener tuh bener. pernah di fase Instagram-nya yang naik, TikTok-nya yang turun. Nah, sekarang ini Oke. lagi TikTok-nya yang naik, Lagi Instagram-nya yang naik lagi. turun Iya gitu. bener Kebalik bener. gitu. Kebalik Heeh, gitu jadi ya. naik turun tuh fasenya selama berapa nih, kurang lebih 1 tahun lebih ya. Heeh. Iya bener bener bener. Nah, Bang ini kan cukup menarik nih setiap, video di jalan-jalan makan enak tuh kan pasti ada, kembali lagi di Jalan-jalan jalan-jalan makan makan. enak. Jadi itu melekat banget di pikiran Heeh. aku sekarang. Iya. Pokoknya kalau udah lihat video, oh udah tahu nih pasti ya memang jalan-jalan makan enak. Itu Mhm. kepikiran punya, signature tagline kayak gitu tuh pas kapan sih, Bang? Dari dulu kah emang sudah punya tagline kayak gitu supaya memang tujuannya, kayaknya kita harus punya kayak gini deh supaya orang tuh bisa ngenalin kita? Dari awal konten ya, Bu, Iya, ya? dari Oh, Ya, awal. jadi yang dari pertama mulai awal. musik itu kan Iya. oh enggak, di 1, 2 konten yang mulai voice over itu belum ada. Cuma Mmm, kami tuh ngelihat tren gitu loh. Kayaknya pudis-pudis di Samarinda tuh pada punya tagline sendiri gitu iya. kan. Awalnya yang bikin melekat itu kan si Masdap tuh dengan, "Yo yo yo Iya, dan Masdap di sini," ada gitu Iya, kan. bener. Sama Dias waktu itu juga Dias juga. ngelihat, dengan Dias dari Main Makan ID kan, Mhm. oh kayaknya rata-rata pudis di Samarinda tuh punya tagline khusus yang bikin orang itu melekat di pikirannya gitu loh. Jadi udah tahu nih kalau tagline-nya ini berarti punyanya ini gitu. Nah kami bikinlah, Mhm. juga tapi bingung Iya kan, iya bener. dapat nadanya duluan waktu itu, jalan-jalan makan enak itu kan. Mhm. Terus kata-katanya apa ya Bu waktu itu nanya Mhm. kan, Mhm. pertama itu sempet jalan-jalan makan apa gitu ya Bu ya, Heeh. terus kita Sempat Tapi coba-coba yang agak-agak lain juga dulu ya? ambigu gitu agak bentuknya, ambigu heeh, gitu, jadinya kayak gak enak Kurang aneh, sreg nih kurang kurang kayaknya. sreg gitu. gitu. Oke. Ya udah bikin aja lah nama akun, ya udah kami bikin tuh jalan-jalan makan enak gitu. Oke. Heeh, Terus punya tagline, "Kembali lagi ke jalan-jalan nah jalan-jalan iya. makan enak." Wah, menurut Bang Ahmad dan Mbak Riana sendiri, seberapa penting sih punya tagline seperti itu? Kayak Mmm, sepenting itukah bagi konten Penting kreator sih, untuk branding? Penting ya penting berarti? banget karena itu kan jadi ciri khas akunnya kan. Oke, bener Mhm. bener bener. iya tapi nggak kalau menurutku sih nggak harus ya, Oh heeh, nggak harus? Kenapa nggak tuh, Bang? harus karena orang kan punya tipikal branding sendiri kayak Rifky misalnya kan dia nggak pakai anu, Mmm, tapi dia punya Iya. ciri khas yang, dari ngomongnya cepet gitu-gitu kan. Bener bener. Acil juga tuh dengan bahasa Banjar Dengan bahasa British-nya Banjar. gitu-gitu kan. Itu kan bisa jadi branding juga sebenarnya kan. Bener bener. Ada beberapa yang pakai, ada beberapa yang enggak dan itu menurutku tinggal gimana kita mau bikin akun kita supaya dikenal orang aja. Karena branding setiap orang itu kan beda-beda ya. Beda-beda beda, Nah, heeh. sejauh ini yang paling gampang buat kami kayaknya itu gitu, bikin tagline. Jadi kalau orang ketemu tuh udah tahu, nggak sekali 2 kali ya kita ya, kayak ketemu di mall gitu orang udah ngomong, "Jalan-jalan, mhm. makan enak," Tiba-tiba kata kayak banget gitu. lagi jalan nih, ada Oh yang Heeh, nyautin gimana kayak tuh? gitu. Oh ada yang nyautin kayak gitu Iya. ya tuh? iya. Oh, iya karena, mungkin kalau, aku juga menurut aku sih kesininya makin, oh kayaknya penting juga sih ada tagline kayak gitu untuk branding-an kita supaya orang Mhm. kenal juga cuman, ada, eee, kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi dengan rebranding yang lain seperti itu kan ya Iya Bang Ahmad ya? benar Oke. sekali. Nah Bang Ahmad, jadi selain daripada tagline itu kan ada pastinya kita punya signature tersendiri ya sebagai konten kreator, punya branding-an sendiri. Itu yang membedakan dari konten kreator yang lainnya, kalau versi jalan-jalan makan enak nih apa sih? Misalnya, tone-nya, tone kualitas videonya kah? Atau elemen-elemen kayak tulisannya kah? Itu ada ciri khas tersendiri nggak sih, kalau dari jalan-jalan makan enak? Rada bingung jawabnya nih. Cuma sejauh ini sih kami ngebedainnya cuma dari tagline ya. Kalau Oke, dari tone itu, kalau aku ya, ganti-ganti karena ya? kan yang ngedit aku nih, Mmm, Oke. aku nggak pernah jarang ngerubah-rubah
eee, tone video gitu. Jadi biasanya aku yang original aja, ya udah itu yang aku pakai gitu. Mhm. Kalau orang kan ada juga yang misalnya kayak kuliner ASMR dia cuma mulut doang gitu kan, itu juga Iya, bisa heeh. jadi ciri khas juga tuh yang begitu. Cuma kalau kami sih cuma ngebedainnya sejauh ini di tagline doang gitu. Di tagline doang ya? Cuman Mhm. kadang aku kayaknya ngelihat, di kontennya jalan-jalan makan enak tuh, ciri khas juga gitu kayak tulisannya Oh tuh. iya Tulisannya kan bener, kayak tulisannya yang selalu biru, kuning gitu dipakai, kan, Iya, duh biru kuning tahu bener. heeh, itu kan heeh, itunya pasti ada itunya juga tuh sama bener, tagline-nya itu. iya. Oke, tapi pernah nggak sih kayak itunya, pengen di-rebranding gitu, jalan-jalan makan enak nih pernah nggak sih kayak pengen ganti nama gitu? Jalan-jalan makan enak nih pengen ganti nama, pengen rebranding lagi. Oh nggak Pernah pernah, kepikiran nggak sih? nggak Nggak pernah pernah ya? sih Sejauh sejauh ini belum pernah ya? Belum ada heeh, ya? Karena takut juga mungkin audiens, bener, "Ih, siapa lagi Iya, nih?" siapa lagi, heeh, bener. Tiba-tiba ganti nih. iya jadi mending bikin akun baru sekalian aja lah kalau Iya, memang bener bener mau ini bener. gitu mah. Jadi kalau yang, editing semuanya atau tag video tuh Bang Ahmad semua ya? Eee, Talent-nya iya dia. Mbak. Tapi kalau kayak misalnya ide dan lain-lain tuh sama-sama nggak sih? Sering Saling sharing sharing juga, sih, saling sharing heeh. juga Dia ya? sering ngasih input juga, aku juga suka ambil inputannya dia atau dari aku sendiri juga bisa. Real couple goals sih ini, couple goals gitu ya kan. Jadi, selain Abang sama Mbak, itu ada tim lagi nggak sih yang bantu kayak, editing, kameramen, atau yang ngebantu nge-manage sosial medianya? Jawab dong. Nggak ada sih, Nggak ada ya? bener-bener berdua aja. Masih Tapi berdua lebih aja? kebanyakan dia sebenarnya sih yang Oke. megang. Iya bener. Karena kita ada tugas khusus Iya, sendiri ya sebagai seorang heeh, ibu bener, ya seorang ibu. kan? Heeh, Wow, bener. oke. Bang, ini berarti, gimana sih bangun personal branding supaya akun tuh bisa tetap stand out nih di banyaknya sekarang itu para konten kreator, apalagi food vlogger kan, lagi banyak-banyaknya nih, lagi marak-maraknya nih, kayak gimana sih kalau versi Abang Mbak supaya akun kita ini tetap stand out gitu loh, dikala orang nih banyak yang jadi konten kreator? Konsisten aja sih Konsisten kayaknya ya? ya, ngonten aja tiap hari gitu, eee, selama ada yang nonton kayaknya kita tetap ada di tetap bisa dinikmatin ya sama orang-orang gitu, karena setiap kreator itu biasanya udah punya, followers-nya masing-masing gitu. Oke. Jadi udah Caranya mhm, kalian untuk tetap, dekat dengan para audiens, para followers itu kayak gimana sih? nah ini yang masih kami cari tahu nih sejauh ini nih, Masih cari tahu, oke. karena kami nggak seakrab itu sama followers gitu. Aku Oh, tuh sering bikin mhm, pertanyaan gitu kan ya, mhm. question-question gitu Question box itu? heeh, Heeh. tapi nggak ada yang nanya. Jadi Heeh bingung, heeh heeh. itu kita masih cari tahu banget gimana caranya deket sama followers gitu. Kita udah mulai dengan kayak Mhm, balas-balasin komen, setiap ada yang komen ya kita balesin gitu kan. Cuma buat yang dekat banget gitu setiap kita bikin story ada yang reply atau anu mhm, kami belum dapat belum dapat. triknya tuh, Mbak. Itu agak susah kayaknya deh. Masih di proses itu kali ya, kita masih Bener, mencoba cari kayak gimana sih supaya heeh, lebih dekat maksudnya. iya Nah mungkin, dari aku pernah podcast sama senior-senior kita ya mungkin iya, Bang ya, itu katanya sih dengan cara, ya sering-sering bikin Instastory katanya kayak gitu, terus mhm, ngebales-ngebalesin DM ya, sama sih yang seperti hal yang kita lakukan sudah ini ya kan. mmm, Cuman ya tergantung dari audiensnya lagi ya kan seperti itu, mau isi nggak sih question box kalau misalnya kita itu bikin-bikin kayak gitu ya. sering banget kamu Sering banget kayak gitu. nggak dijawab jadi itu males gitu Heeh akhirnya heeh. bikinnya, ah, paling nggak ada yang respon lagi gitu kan. Tapi kita udah mencoba ya, Udah Bang, ya. mencoba, Sudah heeh, ngebales komen juga, itu salah satu usaha kita juga kan untuk iya. lebih dekat dengan audiens. Konten Abang, Mbak ini kontennya tuh kenapa sih bisa rame gitu viewersnya? Karena kan aku juga ngeliat dia terus kan, wis kuperhatikan nih, viewersnya jalan-jalan makan enak nih, kok aneh ya, tinggi terus nih kayaknya. Selain konsisten, pasti bikin video konten yang relate nggak sih sama yang orang inginkan? Itu Iya sih, juga harus sih kalau itu seharusnya mah, seperti itu ya. heeh. Kok bisa sih selain daripada konsisten, viewers dari konten kalian ini rame? Kalau dari analisa Abang Mbak sendiri, apakah karena ciri khasnya atau memang relate sama konten sama yang orang cari? Seperti itu. Mungkin karena ini ya, apa, kebanyakan konten yang kami buat tuh yang emang orang-orang udah pada tahu tuh, Oke. eee, biasanya itu ya kalau konten-konten itu, udah cukup legend misalnya atau jajanan yang terjangkau gitu-gitu tuh,
Itu yang Lumayan lumayan suka ya? heeh, Mhm. lumayan menarik viewers tuh. Mhm mhm mhm. Apalagi kalau yang bisa bangkitin old memories-nya mereka gitu, kayak bikin konten mihun pakai kerupuk gitu-gitu kan. Oh. Itu kan jadi ingat zaman-zaman SD dulu tuh kalau makan nggak tahu ya kalau angkatan kalian ya. Kalau angkatan kami sih 90-an tuh Masih sih, masih heeh, kalau angkatan makan pakai waktu itu yang naik banget tuh sempet Makwe, konten Makwe itu apa itu, Bang? dia ada di dalam gang hidden gem gitu Heeh. kan, tapi makanan yang dia jual tuh, mihun sama nasi goreng. Oh, sesederhana Iya, seperti itu ya? ala-ala SD gitu kan. Nah itu tuh cukup memancing loh. Iya, jadi kayak orang yang, "Oh, kayaknya gue pernah sih dulu kecil Mhm, makan itu kan," jadi iya kayak relate gitu kan jadinya. iya, Itu berarti bikin video konten seperti itu udah ter apa sih namanya, terkhusus gitu kan, misalnya udah dibikin, dipikirkan, "Kayaknya aku bakal bikin konten ini dan bakal rame deh," iya atau bener. spontan aja tuh, Bang? Udah dapat feel-nya sih Oh, kayaknya ya udah kalau dapat udah feel-nya ya? keseringan konten. Nah, Oh, ini ada oke. potensi viral nih, ada enggak nih gitu-gitu. Tapi nggak jarang juga kami gagal gitu yang ngerasa, Iya. ini nanti paling berhasil nih gitu. Oh, Ternyata ternyata enggak gitu. oh, berarti, selama bikin konten ini, selalu dipersiapkan nggak sih kayak skripnya atau, briefing-nya dari Abang Mbak sendiri atau misalnya spontan aja nih, misalnya kan yang ada skrip tuh biasanya kita kalau mau FO ya. Mmm, Nah itu kalau mau voice over itu ada skripnya kah kalau Abang sendiri atau langsung spontan aja? ada Ada. dong. Ada ya? Oh, Kami nggak oke. sehebat Rifky. Oh, jadi bikin skrip dulu ya Bikin skrip berarti? dulu dong. Oke. Makanya Itu aku salut sama orang-orang yang heeh, bisa langsung ngomong, langsung voice ngomong? over gitu Mhm kan, mhm dari mhm. pikirannya gitu. Aduh, aku susah banget yang gitu-gitu. Karena kita yang pakai teks aja suka belibet, apalagi Iya, ini kan, langsung kayak apalagi nggak gitu. pakai, khususnya buat kami ya, Heeh heeh. gitu. Jadi selalu nyiapin, jadi aku biasanya punya 2 HP kan, 1 Oke. HP buat bikin voice over, satunya ini, 1 HP yang buat konten gitu. Mmm, Nah enggak, dua-dua 1 HP buat WA lah intinya, mhm. WA ke HP satunya gitu. Oh. Jadi aku siapin teksnya, aku kirim WA ke HP satunya, jadi satu buat voice over, satu baca, kayak gitu. Oh, jadi voice over udah ada skripnya ya Udah ada sambil skripnya, ngebaca bikin gitu ya? dulu, Nggak spontan gitu, Bang, ya? enggak. Oh, tapi kalau misalnya kayak bikin konten gitu, Bang, pernah nggak sih kayak, jalan-jalan nih misalnya, itu kayaknya bisa deh kita kontenin," langsung pergi ke situ langsung kita kontenin? Pernah lah, Pernah Sering sih. kayak gitu ya? sering Oh, banget. sering kayak gitu ya? Kayak kemarin tuh Kayak barusan kan gimana? aku ada bikin konten Yang mana tuh? Tenggarong sama Rinda tuh. Wih, itu rame banget Iya, Masnya, yang iya iya. 28 ribuan, itu kan spontan tuh. Oh, itu spontan ya? Jadi bener-bener baru kepikiran di tengah jalan Mhm. gitu, "Ah, bikin konten ah," tinggal rekam aja kan, perjalanan gitu, tinggal kasih waktu kalau ternyata lewat sini lebih cepet gitu kan. Sebenarnya lumayan juga yang Lumayan nonton. juga ya kayak Heeh. gitu-gitu tuh emang, bikin viewers naik juga ya, Bang, Iya, ya? justru kadang-kadang konten-konten yang nggak kita sangka-sangka gitu malah yang pada naik banget gitu. Iya, bener Heeh. bener bener. Berarti cara ngebungkus kontennya tuh supaya dia bisa rame viewersnya tuh, ya mungkin dari isinya itu kali ya, misalnya Mhm. menarik. Tapi selain itu, menurut Abang, kayak gimana? Apakah dari hook-nya, cara editing-nya, cara storytelling-nya kita ngomong? Ada banyak cara sih ya Mhm. buat konten naik itu, cuma yang normalnya yang selalu dipakai sih buat kami, konten itu harus ada hook-nya, harus ada CTA tuh, call to action, Oke. sama ada isi. Nah, kalau aku struktur konten yang pertama aku bikin tuh selalu hook di awal. Hook kan banyak macam-macam ya, Kalau versi eee, jalan-jalan makan enak tuh kayak gimana sih? aku cari yang paling unik dulu, Oke. unique point dari produknya apa gitu kan. Kayak misalnya waktu itu aku pernah bikin hook, konten yang sudah 30 tahun hidup di Samarinda gitu kan, 28 tahun hidup di Heeh. Samarinda, baru tahu kalau ternyata ada pecel sultan di dekat rumah gitu kan. Oh, ya aku ada lihat itu, Nah, rame. itu Itu kan yang di anu nggak sih, Sungai Damai Sungai itu, Bang? Dama, ya Mhm benar. mhm Nah, mhm. itu kan cukup memancing tuh dari awal tuh, oh selama 28 tahun ngapain aja dia kok nggak tahu gitu kan. Menarik ya itu ya? Heeh, Oke. bener. Terus terakhir itu habis itu isi kan, ini lokasinya di Sungai Dama, misalnya gini gini gini, penjelasannya, pecelnya gimana rasanya. Nah, terakhir tinggal kita kasih call to action aja. Jangan lupa follow kalau mau cek postingan-postingan lain misalnya Oh, gitu, jangan iya lupa like bener dan bener. lain sebagainya. Oh, berarti tadi hook itu penting juga, Bang, ya, kayak gitu? Hook itu penting, wajib Penting banget. malah. Wajib malah ya? Heeh, kan hook macam-macam ya, ada hook positif, ada hook pertanyaan, ada hook visual. Kalau pernah ngelihat orang bikin hook yang tabrakan dulu plek gitu kan, Oh, baru iya habis itu bener muncul bener. promosinya kan. Nah, itu kan termasuk hook juga tuh. Iya, bener bener bener. Biar orang memancing di 3 detik pertama katanya gitu. Oh, 3 detik pertama, ya itu Mhm, ya penting banget sih 3 detik pertama karena supaya orang bisa nonton sampai habis ya kan, Bang? Dan itu mhm. juga yang sangat-sangat menarik yang bikin viewers kita tuh jadi naik juga. Iya bener. Tapi kalau
mengenai hook-hook seperti itu kalau Bang Ahmad sendiri tuh mempelajari nggak sih kayak ngelihat orang atau kekreativitasan diri sendiri tuh, pikiran kayaknya harus kayak gini deh hook-nya, atau Eee, pernah lihat orang juga gitu kayak inspirasi dari mana iya seperti dong itu? pasti Pasti ya, pasti pasti. ngelihat orang dulu, terus kita amati tiru modifikasi kan gitu. Oh iya Nah yang bener, penting jangan plek-ketiplek aja. iya. Itu sudah konten kreator nih, kita harus tiru, amati, modifikasi. Iya Boleh kita Kak. tiru tapi dimodifikasi sesuai dengan, ciri khas kita seperti itu kan, Bang, ya? Apalagi kan teknologi sekarang udah maju banget ya. Iya bener Kita bener. punya ChatGPT misalnya, itu sering banget kupakai tuh. ChatGPT? ChatGPT kita tinggal tulisin aja, "Tolong bikinin 20 hook dari konten ini," misalnya gitu. Nah, nanti dia muncul list-nya tuh 20 list hook. Misalnya kita mau bikin hook negatif gitu nanti muncul list-nya, tinggal kita pilih aja yang sesuai sama branding kita gimana gitu. Oh, jadi, Bang Ahmad sendiri sering memanfaatkan AI itu ya? Iya ChatGPT itu bener, ya? nggak cuma di, isi konten ya, Heeh. di audio pun aku juga pakai AI itu. Jadi suaraku tuh nggak sejernih itu sebenarnya. Oke, jadi pakai apa sih kalau di AI Ada untuk menjernihkan namanya, suara? Adobe Enhance gitu kan, di Mhm. Google itu gratis, semua orang bisa pakai. Eee, Terus tinggal pertama sih kalau aku ya prosesnya, aku udah bikin voice over, video udah jadi, ku ekstrak dulu dengan yang paling kecil aja dulu kan, yang penting, dirubah ke MP3 gitu. Jadi videonya udah jadi aku rubah ke MP3, terus dari MP3 nanti aku, ku convert pakai dari video aku convert ke MP3, terus baru di-enhance pakai tools tadi tuh, Adobe Enhance namanya kan. Nah, di situ kita bisa pilih, itu tuh buat ngurangin noise-noise di sekitar. Apalagi rumahku kan pinggir jalan ya. Bener Nah, bener. kadang-kadang ada Itu suara masjid. knalpot racing tuh, Iya, bener bener. benar. Nah, itu ngebantu banget tuh. Jadi Oh. dia ngurangin noise dari, suara kita, gitu. Ya sekarang teknologi ini memang bener-bener ngebantu kita banget Bang ya, jadi konten kreator lebih Bener. mudah lagi ya kan. Iya. Mungkin skrip-skrip juga kita, dibantu juga ya sama Bisa AI, bisa juga kan. bisa. Nah mungkin teman-teman tadi bisa dicatat, di-note gitu ya kan. Jadi kalau misalnya mau mengurangi kebisikan bisa dibantu sama AI gitu, apalagi mungkin, kita yang kadada studio nah, istilahnya itu loh di rumah, di pinggir jalan, terus sering banyak, Heeh. motor juga, itu bisa kalian pakai AI Adobe apa tadi Bang? Adobe Enhance gitu. Itu Adobe free Kak? Podcast kayaknya deh kalau di Chrome Ada itu. podcast ya? Itu Heeh. free? Free, Wow, semua orang bisa. free. Terus bisa juga pakai ChatGPT untuk kalian yang mungkin bingung mau memulai konten Benar. apa, nanti bisa dibantu sama AI pastinya. Nah, Bang, pastinya kan, Bang Ahmad sendiri yang, ngedit, yang FO ya kan, mungkin yang ngetek kamera juga itu gimana sih cara membagi waktunya? Apalagi yang aku lihat setiap hari ngeposting di Instagram, Mhm. kayak secepat itu anu, apa namanya, proses editing, FO dan juga tag kameranya atau mungkin visitnya juga kan, itu kayak gimana sih cara membagi waktunya tuh? Ini mohon maaf sebelumnya, Eee, tapi pekerjaan utamanya ini apakah sudah jadi konten kreator sepenuhnya atau ada lain lagi nih? enggak dong. Oh enggak ya? Ya jadi, aku juga salah satu karyawan kan di perusahaan swasta gitu. Oke. Jadi nyambi lah kalau misalnya pagi lagi kosong gitu, kalau bangunnya cepet, ya udah, eee, voice over dulu. Aku tuh selalu voice over dulu, baru ngedit ini footage. Footage bisa belakangan yang penting voice over dulu gitu. Oh gitu? Heeh. Wow, oke. Jadi aku tuh biasanya ngambil pagi Heeh. atau pas malam atau sore gitu. Atau pas siang pas jam-jam istirahat gitu, ku sela-sela kerjaan lah pokoknya. Kalau lagi ada waktu free ngedit gitu. Oh jadi, proses membuat kontennya itu berarti kalau dari Bang Ahmad sendiri, Mmm, FO dulu ya? FO dulu, Baru footage? baru footage, bener. Oh, oke, karena emang udah, apa namanya, tersedia skrip ini untuk Mhm. FO-nya itu ya? Karena footage kan menyesuaikan dengan VO kita kan. Oh. Justru aku susah kalau footage dulu baru FO, orang ngepasinnya susah tuh. Oh iya? Oh Heeh, berarti kita ya masing-masing punya punya perbedaan itu perbedaan ya? sendiri. Heeh, bener bener. Kalau aku sendiri tuh footage dulu, baru FO. Oh gitu? Mhm. Itu kan FO-nya spontan juga. Wah, Jadi udah tipikal ngeliat kayak ini. footage-nya, oh ya sudah nih Heeh. langsung aja Tapi nggak pakai skrip? nggak nggak membuat skrip Bener-bener di ada. kepala aja ya? Iya di kepala Susah aja banget Luar itu. biasa. sebenarnya. Mungkin orang beda-beda kali ya Iya intinya ya, bener. itu sudah. Dan itu yang makanya bikin lama juga prosesnya, Bang. Nah, Mmm. makanya mungkin, aku mau beralih lagi nih, kan baru tahu juga nih dari Bang Ahmad sama Mbak Riana ternyata seperti itu cara membuat, konten yang mungkin bisa dibilang untuk mempersingkat waktu, ya nggak sih, Bang? Iya bener. Jadi ya kita dibantu sama AI tadi dan dipersiapkan dululah FO-nya dulu, Iya. karena iya sih, jadi lama kalau bikin, konten yang kayak modelan yang aku tadi bilang itu, footage dulu baru ngomong, aduh
lama, bener-bener Yang lama paling bikin. susah itu sebenarnya ngepasin, suara kita Suaranya sama sama konten yang footage-nya. mau ditampilin gitu. Iya bener-bener, Misalnya iya, contohnya kayak mau nampilin harga kan kita harus mhm, nyesuaiin ya. Ini harganya, kan harus muncul footage harganya iya, tuh. bener Nah bener. kalau kita anu belum tentu tepat kan, Iya kalau di aku ya, tapi kan beda-beda tiap orang. iya, berarti iya itu tadi, cara kita membuat karya tuh beda-beda guys, tapi mungkin dari versinya Bang Ahmad biar lebih efisien seperti itu Iya. tadi. Nah, Bang Ahmad dan Mbak Riana, kalau ada ide baru, siapa sih yang pertama kali kasih persetujuan atau justru kasih feedback biar kontennya makin keren? Biasanya saling adu ide gagasan gitu nggak sih? Gimana? Iya sih. Siapa sih yang pertama kali yang kayak, "Ya udahlah boleh boleh kayak gini bagus tuh." Kayak gitu. Biasanya kalau aku ya, Saling aja. aku bikin dulu, baru kulihatkan ke dia, "Bu ini gimana?" Gitu. Oh pasti minta Nah ini Mhm. dari heeh, Mbak "Gini Riana ya? pas nggak?" Gitu. Atau kadang-kadang aku lagi voice over nih, Mhm. lagi ngomong-ngomong gitu tuh diralat sama dia tuh, "Kok gitu sih bahasanya? Salah tuh, harusnya begini." Kata-katanya Gitu. Iya gitu. bener-bener. Pasti, Nah minta di cross check ya sama ibu Mhm. negara ya? mhm. Jadi Bener pas bener. sambil ngomong dia motong tuh biasanya tengah-tengah tuh, kita lagi VO gini, "Kok gitu?" Katanya gitu, jadi ke-stop. "Oh iya bener ya salah, gue baikin," gitu-gitu. Berarti saling ini aja Bang ya, Mhm. bertukar, pikiran aja ya, Iya saling pasangan. selalu harus. Nah, berarti kan yang kalau kita lihat tuh pasti balik lagi kayak yang tadi aku mention di awal, yang sering in frame jadi talentnya tuh Mbak Riana dan proses editing dan lain-lainnya tuh Bang Ahmad. Tapi Mmm. Bang Ahmad juga sering ya masuk di in frame-nya? Akhir-akhir ini Iya, iya. akhir-akhir ini. Kenapa tuh? Ada lagi sibuk ya Mbak Riana? Oh enggak sih, aku tuh dari dulu tuh nggak pede kan, jadi Oke. aku dulu sempet bikin konten yang ada mukaku, Mmm, terus muncul hate comment semua. iya. Lihat komen? Mhm. Itu awal-awal banget lagi malah ya? Apa Awal-awal ya? tuh head Awal ya? comment-nya tuh? Awal tahun gitu. Mmm. Eee, aku kan bikin konten di hotel tuh, Mhm. Mhm. makan gitu kan, makan 12 menu di Hotel Mercure waktu itu. Mhm. Aku makan semua satu-satu tapi dikit-dikit, Oh iya? karena aku kan nggak bisa makan banyak banget juga kan, makan sedikit-sedikit tapi semuanya. Terus ada komennya, "Ini nih orang miskin nggak pernah makan di hotel," katanya gitu waktu itu kan. Mmm. Gitu head-nya, Ada juga, komennya? "Minimal mandi dulu Bang." Itu, itu pas baru pertama kali Bang Ahmad in frame kah itu? Pertama kali tuh, Pertama kali udah pertama kali langsung dapet dapat komen kayak gitu? gitu tuh. Iya. Terus dari situ Aduh. aku langsung aku hapus, Oh langsung aku kena dihapus? mental banget waktu itu. Iya. Oh, oke. Dari situ tuh jadi nggak mau lagi in-frame gara-gara itu tuh awalnya. Oh. Karena sebenarnya ada lagi komen yang lain yang lebih jahat Mhm. cuma aku lupa apa gitu. Yang jelas Paling aku blokir orangnya, habis itu aku hapus kontennya gitu. Oh, lebih Heeh, oke. ke personal sih dia Lebih itu ke memang komennya. iya, aduh. Mhm. Malah Ya karena apa-apaan ya iya, kadang ya seperti itu lah kita nggak bisa ngekontrol orang-orang mau kayak mhm. gimana ya. bener. Tapi Nah, ya, biar orang nggak hate comment makanya aku munculin dia terus. apa namanya ini, Ya meminimalisir meminimalisir komen-komen jahat komen gitu. hate Iya comment iya seperti itu bener. ya. Benar. Tapi emang kalau misalnya kalau ada Mbak Riana yang muncul di ini kan videonya aku seneng banget sih emang kayak, ih, lihat cantik banget, terus kayak cara makannya tuh juga enak gitu, pokoknya pembawaannya tuh bagus juga. Tapi Iya, nggak kalah juga sama kayak Bang Ahmad yang, lucu gitu ya kan dengan storytelling-nya juga yang bagus banget gitu FO-nya. Nah berarti, memang karena ada hal lain ya berarti mhm. sempat jarang muncul in frame, Iya tapi benar, baru-baru ini aja. Alasannya baru-baru ini. kenapa baru-baru ini aja sih? Apa mulai Sekarang udah udah mulai bodo bodo amat? amat aja sih, heeh. Oke Karena oke. kayaknya aku nggak bisa harus selalu ketergantungan ke dia gitu kan. Karena Bener. kalau nungguin dia kan, mau ngonten gitu kan harus makeup dulu, harus siap-siap dulu gitu Bener kan. bener. Nah kadang-kadang aku tuh bikin konten random gitu tuh Mhm. muncul gitu aja gitu. Lagi pengen beli makanan, ya udah aku kontenin aja lah gitu kan, Oh iya bener sekalian bener. gitu. Dan posisinya mungkin nggak lagi bareng Iya, juga ya, lagi jadi bareng, mhm. Mhm, otomatis ya kita juga yang iya, masuk di biar itu juga, sat-set aja biar sebenarnya. sat juga ya. Mhm, Dan juga pastinya udah mulai bodo amat lah, ya udahlah ya kan komen-komen kayak simpel gitu. sekarang tinggal blokir kalau ada yang Oh gitu-gitu iya mah, bener bener udah bener bener. beres. Wah ternyata, seorang jalan-jalan makan enak juga pernah dapat hate comment seperti itu ya. Wah, Iya. memang sih namanya juga konten kreator pasti Pasti ada yang ada sih. seperti itu. Nah, kalau misalnya ada tantangan khusus nggak sih yang pernah kalian hadapin waktu bikin konten bareng? Misalnya soal ide yang berbeda, sama dengan tadi waktu yang terbatas. Itu selain waktu yang terbatas tadi, ada nggak sih tantangan-tantangan lainnya? Kan pasangan nih suami istri mungkin, "Oh bentar dulu, kita anuin dulu." Gimana tuh? Pasti Ada sering titik ada ya? lah.
Karena mungkin nanti one day juga aku bakal jadi content creator pasangan. Iya, Amin. Yang amin. couple-an gitu kan, apa sih tantangan-tantangannya ini mungkin bisa kita, tahu dulu gitu. Nah, sebelum memulai jadi sama-sama ngekonten gitu, apa sih tantangannya Bang Ahmad dan Mbak Riana? Monggo Lebih duluan. ke waktu sih, karena Lebih ke kan waktu dia ya? ada pekerjaan utamanya sendiri kan, Mhm, jadi harus nyesuaiin lagi sama waktu kerjanya dia. lebih ke waktu ya? Iya benar Mhm, sih, waktu itu agak ini ya, krusial banget ya dan terbatas. Karena kami juga kan punya anak ya, Mhm. mhm. jadi ngebagi waktu sama anak gitu, kan nggak bisa selalu dibawa gitu. Oh, tapi kalau ngonten, berdua nih sering berdua aja kah atau sering bawa juga Rizal? Awal-awal tuh selalu bawa ya, Oh, oke. awal-awal selalu bawa, tapi makin ke sini udah bisa ditinggal Udah kan. bisa tinggal Heeh, dititipin ke nenek. gitu. Dititipin ke Heeh, nenek ya, oke. Bener-bener berarti tantangannya lebih ke waktunya aja ya Mhm. yang sama mood. terbatas. Oh Mood. iya bener, Iya kan ini 2 orang yang berbeda nih, 2 iya. kepala yang berbeda nih, pasti Iya, ada sih kami kayak nggak gitu. sekali 2 kali ya, pas mau visit gitu, kelahi dulu. Iya, kelahi ya ampun, Oh ih, gitu? Oh, karena Iya, jadi tuh visit dalam keadaan masih marahan gitu, mhm, tapi harus profesional kan, jadi ya udahlah, mau nggak mau, iya mau nggak tetap mau saling ngalah aja udah gitu. maksain senyum gitu kan, kan nggak mungkin kan Mhm, di video mukanya merengut iya kayak gitu, bener bener. udah paling parah Iya. pernah akhirnya aku visit sendiri waktu itu. Oh karena udah ini banget ya, mhm, nggak Iya, ini banget, nggak memungkinkan kayaknya berdua, jadi akhirnya aku visit sendiri. sendiri waktu itu udah, Oh iya balik iya marah iya. lagi. Oh berarti iya sih tantangannya tuh waktu, terus mood juga karena kan ini ada 2 2 orang ya kepala, kan, 2 iya, kepala yang berbeda pastinya. heeh. Wah berarti cara meminimalisir hal-hal kayak gitu misalnya kayak mood yang ya kita nggak bisa ngekontrol itu kayak gimana sih? Kalau dari Bang Ahmad dulu nih, misalnya ya udahlah ngalah aja kalau aing mah gitu. Selalu gitu sih, Oh gitu ya? iya. Oke. Harus ini, ya udah ajak ngobrol aja, dari yang sebelumnya Mhm. nggak ada ngobrol kan. Nah, kalau kita udah visit gitu kan pasti kita ketemu owner Iya atau ketemu siapapun dari di resto kan. iya Ya bener udah bener. kalau udah ngobrol gitu, ambil footage ya harus profesional tadi. Profesional aja. Tapi kalau dari Mbak Riana sendiri, ya gimana sih? Padahal hati masih dongkol ya pastinya. Jadi ya kayak mau nggak mau. ya karena profesional Iya itu Mbak ya. profesional, Mhm, Bener bener. Karena ya udahlah karena tuntutan kerjaan mau mhm. nggak mau tetap sama-sama harus dingin lah ya kepalanya. benar, harus. Itu sudah dia. Nah, Bang, pernah nggak sih kalau nge-shoot dan ngerasa ada bagian yang nggak sesuai harapan? Misal nge-shoot nih, terus kayaknya, "Ini nggak bagus deh kayaknya." Terus diulang dari awal nih, padahal udah nggak visit lagi, udah nggak di tempat itu. Mhm. Tapi misalnya kontennya nggak sesuai harapan, tetap di-posting kah atau pernah nggak jadi di-posting? Kalau kayak gitu sih nggak pernah ya, kami, Mmm, apa kontennya kalau udah pulang ya udah selesai gitu. mhm mhm. Paling pernahnya kalau request dari brand tuh, kadang kan request brand Mmm, aneh-aneh ya. iya iya, Kita bener udah bener. pernah ngonten dengan proper, Mhm. footage-nya udah bagus banget, ternyata kata brand-nya, bajunya Bajunya salah, warnanya Oh pernah? salah, heeh, pernah, mau nggak mau take ulang, Wah, take ulang lagi, kembali lagi ke tempat take mhm. ulang, itu sih yang, perkara baju? Iya, perkara baju, warna baju. warna Wah, baju. mungkin itu juga bagi mereka hal yang penting juga kali ya, Cuma jadinya nggak dikasih tahu dari dari awal. awal Oh, gitu, kayak jadi gitu. mau nggak mau, ya udahlah gitu, kalau udah begitu kita ngikutin maunya brand aja sudah gitu, Ngekonten ulang lagi ya. nge-tag ulang. Paling itu sih kalau tag-tag ulang ya sejauh Mhm ini sih. mhm. Tapi belum pernah yang kayak sampai nggak jadi di-upload gitu ya? Saking kayak, "Nggak Mmm, banget sih ini kayaknya nggak usah di-upload," gitu? kalau yang Pasti pernah nggak sih, di-upload pasti pernah pasti sih, pernah ya? heeh. Tapi dari awal udah semangat ngonten pas ngerasain, kayaknya belum belum deh buat di-share gitu kan. Ya udah Iya kita bener keep bener. sendiri aja, nah. Nah mungkin kita masuk ke pertanyaan yang seperti itu Bang ya, kayak Mhm, tentang, cuan dan kolaborasi. Nah tadi kan kalau itu yang misalnya nggak enak, terus nggak jadi di-post, itu pernah nggak sih yang tentang endorse gitu? Misalnya endorse nih, makanannya nggak enak, kayak gimana sih cara ngebungkus ngebungkus konten itu supaya, tetap di-post aja, namanya juga kan endorse-an gitu ya kan. Itu kayak gimana tuh? sejauh ini sih kami coba semua ya, Mhm, tapi tuh kalau ada yang nggak enak kami nggak pernah bilang ini nggak enak gitu. caranya supaya Ngebungkusnya tuh kami cari kan nggak biasanya kalau visit tuh nggak cuma satu menu ya, iya, ada 4 atau 5 menu atau kadang 3 4 menu gitu kan. Ya udah yang kami highlight, itu biasanya yang, menurut kami paling enak, Yang emang bener oh enak gitu. aja. oh iya, bener Mhm, bener bener. yang versi kami lebih enak itu aja yang kami up gitu. Tapi pernah dapat yang memang, "Duh nggak enak banget," gitu, tapi Oh harus nggak pernah, ngomong ini. sejauh ini nggak pernah ya?
Sejauh ini enak-enak aja ya semua yang di-endorse? Enak banget enggak, Mhm. tapi cukup lah gitu menurut kami. Standar lah ya, oke Heeh, lah gitu ya. heeh. Oke. Nah, Bang, berarti dari akun Jalan-Jalan Makan Enak ini, cuan pertamanya itu dari endorse yang mana sih? Tadi kayaknya kita belum bahas Oh iya itu ya? belum. Belum ya? Itu dari yang mana sih yang udah ngepanggil Bang Ahmad sama Mbak Riana endorse tuh? Cuan Ini pertama? jatuhnya bukan bukan endorse sih sebenarnya ya, Bu, ya. Kami itu dipanggil kan kami udah komitmen di awal kan nggak mau ini, Mhm, mhm. nggak mau dibayar dulu waktu itu sebelum berapa followers. Terus Yang kami dapat red card 100 itu? Itu yang itu sesudahnya, oh, beda heeh, lagi nih. Nah, oke. kami berani naruh itu juga karena ada yang bayar segitu tuh. Jadi kami Mhm. dipanggil sama Bakso Wong Solo waktu itu. Oh, itu yang Iya, pertama? Itu mhm, yang pertama bener pertama. dipanggil, dia minta red card tapi nggak kami kasih, terus kami datang aja gitu. Heeh. Konten di situ, pulang dikasih uang tetep sama dia. Oh, tetap dikasih uang? Ternyata Iya. enggak dong. Jadi Oh yang pertama pertama kali enggak, tuh yang barter kedua. aja, Oh, heeh, oke. baru ternyata dia manggil lagi untuk kedua kalinya. Oh, karena rame videonya gitu? Heeh. Wah, terus? Nah yang kedua tuh kami masih nggak mau kan, Heeh. tapi tetap dipaksa sama dia ngasih gitu. Oh, oke. Dari situ itu yang pertama kali ya? Itu Iya, pertama kali ya? pertama kali. Bakso Wong Solo, wih sejarah ini. Bakso Wong Solo ini jadi sejarah di mana Jalan-Jalan Makan Enak pertama kali mendapatkan cuan dari Iya, sosial benar. media. Nah, biasanya, kalau misalnya kayak gitu-gitu yang minta endorse tuh pernah nggak sih? Kan pasti kita kan yang dihubungin sama mereka, tapi pernah nggak sih kalau dari Bang Ahmad dan Mbak sendiri yang nge-pitching, yang menghubungin langsung? Yang kayak, "Nih gue boleh nih menawarkan diri," gitu loh. Kalau Mhm, makanan sih belum pernah ya. belum pernah? Kami pernah pitching itu di hotel. Mhm. Oh, yang mana tuh? Kayak gimana tuh kisahnya tuh? Ya kami tawarin aja, kan dia Oke. hotel baru gitu kan, kami Mhm. tawarin mau nggak kerja sama, barter gitu, tapi dengan bahasa yang proper ya, nggak langsung nanya gitu aja. Boneka anu, Nah enggak, bukan kayak itu? iya kami Oke, nanya oke. nanya dulu kami dari ini gitu kan, ingin menawarkan kerjasama dalam bentuk ini misalnya gitu. Nah waktu itu dapat tuh 1 hotel, ada pernah. Ternyata di-approve ya sama Heeh, mereka? atau waktu itu Wow. juga pernah ditawarin buat kayak bukber gitu kan. Terus kami tawarin juga, "Kami juga open loh Kak, kalau mau tuh barter dengan ini," misalnya gitu. Karena emang lagi pengen explore hotel-hotel juga, Iya, konten-konten hotel gitu. Karena di TikTok itu kan ada potensi cuan juga tuh dari, konten-konten traveling atau makanan gitu. oh, Namanya TikTok Go, TikTok apa, Bang? TikTok Go, Go? mhm. Itu di aplikasi TikTok juga Di atau di aplikasi TikTok aplikasi langsung. berbeda? Jadi dengan Itu kita kayak klik gimana tag tuh? location Hah? gitu kan, Iya, nanti dia muncul voucher-nya gitu, oke. muncul voucher-voucher makanan atau hotel. Nah, kalau orang order melalui itu, kita dapat komisi berapa persen gitu. Wow, Dan dia dapat dari situ? pernah dan juga, mereka ada kayak kompetisi gitu loh khusus dari TikTok-nya, TikTok Go tadi ya? TikTok Go. Dan mereka tuh bikin kompetisi gitu siapa yang penjualannya terbanyak gitu Mhm. kan, atau 100 besar, 50 besar, 10 besar gitu-gitu, ada hadiahnya. Udah beberapa kali juga ikut, Udah beberapa kali ikut juga. mhm. Dapat cuan berapa tuh kalau yang di situ? Waktu itu pas menang berapa dapat ya? Sekitar 1.000.000 gitu, Lumayan, juaranya, lumayan banget ya. heeh. Oh, berarti di TikTok ada TikTok tuh potensinya lumayan banyak, karena dia nggak cuma dari affiliate, sekarang Foodies pun bisa juga bermain affiliate dalam bentuk yang beda gitu. Namanya kayak gimana TikTok tuh? Go Oh, yang tadi, tadi itu ya? heeh. Tapi itu TikTok gue itu lebih ke hotel-hotel tadi itu aja atau makanan juga, Bang? Makanan juga ya? Iya makanan makanan sama hotel, travelling gitu. Sama sekarang tuh dia juga ada tiket atraksi gitu, Oke. kan ini boleh nyebut brand nggak sih? Boleh aja, Nah, ya boleh udah sih. kayak Traveloka, misalnya Mhm. apa-apa gitu kan, mereka kan jualan-jualan tiket atraksi kayak Iya, Kids Juna gitu-gitu kan. Nah, iya. itu kalau kita promosiin terus orang ada beli melalui link kita, itu dapat komisi juga. Ah, dapat komisi yang kayak dari Traveloka yang tadi tuh? Dari Kids TikTok sih Zona? jatuhnya. Cuma Oh, TikTok iya, iya. kerjasama dengan Heeh, Traveloka, heeh. Tiket.com, Agoda gitu-gitu. Oh, lumayan ya, Bang, ya. Berarti Benar. bisa bermonetasi dari aplikasi TikTok Bisa itu banget. ya? Tapi kalau pernah nggak sih ikut TikTok, apa sih namanya, TikTok affiliate? TikTok affiliate, kalau akun Foodies pernah sesekali ya, Mhm. tapi nggak works Nggak di works. kami, karena kan kami emang bukan akun affiliate gitu. Mhm, bener, bener. Ya cuma aku juga lagi ngembangin akun affiliate juga sih. Apa nih, affiliate apa nih? Tentang Affiliate mainan makanan, anak waktu Mhm, itu, mainan mainan anak? anak. heeh, Produk gitu jadinya? Mhm. produk, Tapi di akun yang berbeda? akun yang Iya, akun berbeda. berbeda.
Oh, jadi ini Bang Ahmad sama Mbak Iriana menjual produk mainan gitu? Bener. Oh, oke. Karena kan mainan anak lumayan banyak ya Iya di iya rumah. bener. Ya udah kontenin aja lah sekalian gitu. Oh, Heeh. wow. Ya, setiap ada peluang Bener. langsung diambil ya Iya, kesempatannya itu. Wow wow harus wow, wow. dicari dong. Harus dicari. Wah, oke. Mhm. Dan aku menarik sih Bang ini, aku pernah lihat beberapa videonya jalan-jalan makan enak itu, pernah kayak, apa sih, ngebagiin voucher yang kayak gimana sih maksudnya ngebagiin voucher yang di TikTok itu loh, Ah, yang kalian benar. makan Iya di itu sini tuh. bisa dapat voucher, Nah, di itu maksudnya Momoyo, TikTok gitu Go. nggak sih? Iya, itu Mhm. TikTok Go. Oh, itu TikTok Go? Mhm. Oh, jadi kalau kita, belinya pakai Pakai tag linknya location tadi kan, Iya. heeh? orang ngeklik terus beli voucher di situ, nah kita setiap pembelian dia kita dapat komisi. Oh, itu berapa sih dapat komisinya berapa persen sih? 3% sampai 5%-an, beda-beda ya tiap Mhm brand-nya. mhm. Mmm, Lumayan juga Bang ya di situ ya? benar, itu Wow, potensial tuh. potensial banget. Kalau Makanya beberapa kali juga lewat FYP tuh rame tuh TikTok yang itu tuh, lumayan nih banyak yang beli. nah sekarang itu, engagement itu lagi pada narik ke situ semua tuh, ke TikTok Go itu. Makanya viewers-nya selalu naik kan, Iya. karena langsung dari sistem TikTok-nya dia emang lagi ngenaikin konten-konten begitu. Oh, pantesan pantesan beberapa kali juga memang FYP selain dari TikTok-nya Mmm, jalan-jalan makan enak, ada juga tuh kayak orang, "Ini ke Domino's beli Mhm, 2 benar, ya bener. iya pakai voucher ini." Ya itu rame semua sih ininya, apa iya. namanya nih, Emang lagi viewersnya dinaikin banget lagi sekarang ini, dinaikin banget mhm. ya. Oh Karena mungkin baru kan, kita nggak tahu ke depannya gimana. Tapi sejauh ini selama masih dinaikin ya konten terus aja. bener bener bener. Nah Bang kita, membahas mengenai kan tadi makan makanan udah tuh, tapi mungkin belum sih makanan-makanan versi yang kayak gimana sih yang di jalan-jalan makan enak tuh kontenin, yang pedagang kaki lima kah? Yang makan rumah-rumah makan atau yang hotel-hotel yang high class gitu? Gimana? Semuanya sih, Semuanya heeh. Mhm. mix gitu ya? Iya. Semuanya di-anu aja. Tapi yang paling banyak viewersnya tuh biasanya yang tadi tuh yang relate ke Bener, Mhm. kehidupan mungkin lagi dulu-dulu. kalau udah cukup legend tuh biasanya naik. Iya. Nggak pernah gagal sih sejauh ini. Terus kalau yang tentang jalan-jalannya nih, pernah ke mana aja sih? Kan tadi ke Tenggarong tuh termasuk yang konten Mhm, jalan-jalannya ya. iya. Terus selain itu ke mana lagi, Bang, yang pernah dikontenin jalan-jalan makan enak? Aku pernah bikin konten kayak travel juga, kayak Mmm, tips naik, tips ke bandara dari Samarinda, dengan menggunakan transportasi umum. Waktu itu pernah oke. naik BCT waktu itu kan, step by Mhm. step-nya aku jelasin juga. Terus kami juga pernah travelling yang wisata gitu, hampir hampir semua ya kayaknya ya. Oh ada beberapa yang belum juga sih, cuma Mmm, wisata-wisata di Samarinda sih masih sejauh ini belum pernah Mhm. sampai keluar-luar. Tapi targetnya sih pengennya sih bisa keluar juga. satu Indonesia sih ini kayaknya. Kayaknya di Amin. bio tuh juga kelihatan kan, agak menarik tuh Samarinda dan Jakarta. Berarti maksudnya di Jakarta juga nge-review-review juga kah yang di Jakarta atau Mmm, seperti apa sih maksudnya ada Samarinda sama di Jakarta juga? nah Kayak iya, gimana tuh, Bang? karena aku kan kerjanya kantor di Jakarta ya. Oh, Iya, oke. jadi tuh, cukup sering lah balik ke kantor Mhm. karena harus masuk kantor gitu kan. Tadinya tuh pengen bikin akun, fokusnya ke Samarinda sama Jakarta, cuma setelah dapat saran dari beberapa teman juga, kayaknya kurang bagus gitu kalau kita, fokusnya itu terbagi-bagi. Makanya sekarang tuh bioku udah kuganti tuh jadi Samarinda doang, udah nggak ada Jakartanya lagi, tapi aku bikin akun baru namanya Jalan-Jalan Makan Enak Jakarta gitu, biar nanti konten Jakarta sendiri, konten Gitu. Samarinda sendiri gitu. Oh, jadi ini udah jalan juga ya akun itu ya? Mau dijalankan, Mau mau mulai dijalankan, aktif. apalagi kalau mau pergi keluar kota baru Mhm. lebih aktif lagi Iya kan, Bang, bener. ya? Wow, berarti ini mungkin teman-teman Beban Samarinda yang ada di Jakarta atau orang Jakarta nih yang mau lihat-lihat, Mhm. konten-konten ya kan tentang makanan atau tempat-tempat, ada juga ternyata jalan-jalan makan enak Jakarta, JKT. JKT Jakarta ya JKT. bener. Wis, kelas nih ternyata ada yang Samarinda dan Jakarta juga. Waduh waduh waduh, tapi yang di Jakarta ini udah, eee jalan gitu nggak sih? Followers-nya udah berapa tuh, Bang? Udah ada yang pernah endorse juga nggak di Belum, Jakarta sana? karena Belum ada baru ya? mulai. Baru mulai ya? Nah, Waduh. tapi ada yang pecah sih udah, viewersnya kemarin sempet 300.000 gitu, satu Wow, video, heeh. itu video apa sih, Bang? Waktu itu tuh aku, bikin hook-nya karena Bernadia sih. Jadi Bernadia Bernadya, tuh di setiap wawancara dia bilang dia suka sama ayam, Pak Gembus. Pak Gembus, Mhm. tapi Oke. itu cuma di satu cabang doang yang dia suka, cabang Pondok Pinang gitu kan. Jadi pertama itu aku bikin kontennya, video wawancara dia gitu, dia bilang, ayam gepuk Pak Gembus" di beberapa podcast gitu kan, baru muncul videoku, Oh. heeh. Oh, itu hook-nya Iya, gitu ya? aku Oh, bikin hook-nya hook di menarik awal ya? Oke. begitu, heeh, ternyata pecah tuh, langsung rame komennya.
Itu Dan video itu paling pertama. video paling pertama ya? Heeh, cuma habis itu ya turun lagi, karena namanya akun baru kan. Iya, bener bener bener. Apalagi memang stay-nya bukan di Jakarta terus, Bang, ya. Jadi, Iya, ya di Samarinda juga yang lebih full-nya. bener. Nah, gimana sih, Bang, ini kan tentang apalagi ya ini, di balik konten yang kelihatannya seru dan santai, pasti ada effort besar. Gimana sih cara kalian ngejaga semangat biar nggak burn out? Tetap semangat aja nih, kayak di kala misalnya lagi sama-sama pusing gitu ya kan, walaupun ya tetap profesional, tetap dipaksakan, tapi hal itu apa sih, misalnya kayak gimana sih tipsnya supaya tetap bisa profesional kayak gitu, tetap semangat gitu, di kala ya tadi kayak gitu, lagi berantem, atau salah satunya lagi nggak mood, kayak gimana sih caranya? Biasanya kami stop posting sih kalau lagi sama-sama burnout ya, apalagi Heeh, aku juga sambil kerja kan. mhm Kalau mhm. udah pusing banget ya udah gitu kita nggak ngonten dulu, tapi tuh diusahain tuh biasanya kalau aku sih sering ajak istri sama anak jalan dulu gitu, Refreshing dulu refreshing ya? dulu gitu, Oke. sampai dapat mood-nya lah. Sama kalau aku tuh selalu pagi-pagi tuh biasanya main game dulu, sebelum konten biar dapat Jatuh mood-nya. semangat itu ya? Iya, Bener bener gitu. bener. Selama tantangan tantangan selain daripada misalnya, masing-masing dari kalian ya, tantangan misalnya dari endorse-an, bikin konten Mhm. gitu, apa aja sih tantangannya? Misalnya pernah nggak sih kayak ketemu yang, "Aduh, kenapa kayak gini sih?" Gitu. Misalnya yang ngundang nih kayak gini gini gini, ada tantangannya nggak sih yang pernah kalian hadapin selama konten ini? Yang nggak mengenakan dulu lah ya, yang nggak mengenakan dulu nih, selama ngonten dari tahun 2023 tadi ya? Iya bener. Wah, 2023. lumayan ya udah 2 tahun nih, pasti ada nggak sih halangan-halangan, tantangan gitu? Hujan palingnya, kayak mau pisit Cuaca gitu aja? gitu. Iya, mood tadi sih sing di awal Lebih kan, ke itunya tadi ya? mood sama ini tadi waktu itu doang sih kalau Oh, tantangannya. oke. Selama ini Heeh, cuman itu aja Bang ya? iya sejauh ini Mhm sih mhm. itu. Tapi kayak hal-hal yang gak mengenakan dari orang yang nge-endorse kita gitu, Oh pernah belum ada ya? dong, Pernah, pasti pernah ya? Pernah. kami udah pernah pisit Mhm. jam 10 ternyata digebak ke jam 12. Tapi udah sampai di situ Udah ya jam sampai di 10? situ. Iya. Waduh. Terus udah bikin konten, udah jadi, begitu kirim ternyata nggak direspon, sampai Sama sekarang. yang kayak tadi juga ya kan, Mhm. salah pakai baju juga kan nggak Iya diinfoin, gitu-gitu itu tuh. salah satu ininya juga. Berarti hal-hal yang menyenangkan dari sebagai konten kreator ini apa sih? Pasti menyenangkan terus ya setiap hari, pasti ada aja hal yang bikin senang gitu. Tapi yang paling berkesan lah di kalian? Paling berkesan itu kalau kita habis Benar. konten terus rame itu bener-bener, seneng banget itu kalau udah ngelihat. Karena kami iseng juga kan habis Mhm. visit, "Ih rame nih viewersnya nih Bu," gitu kan. Besok besok kami lewatin gitu kan, Oh, "Oh dia rame," Lihat. bener gitu. bener bener bener. Apalagi kalau kita ngelihat ternyata, orang yang kita endorsing ini, Mhm. berkembang banget gitu. Misalnya dari usahanya, misalnya dia buka usaha baru atau bertambah pundi-pundinya gitu-gitu kan, itu yang nggak terbayarkan sih sebenarnya ya buat Iya, ininya. rasa senang itu ya, terus kayak, Mhm, wah bisa ngebantu mereka nih seperti bener, itu. iya. Bener bener bener. Itu sih yang hal memang sama sih kita sebagai content creator pasti kalau lihat, wih akhirnya dari kita iniin jadi Jadi rame ya, rame jadi gitu. berkembang gitu ya. Aduh Mhm. rasanya tuh emang seneng banget ya, senang tersendiri seperti itu. Iya. Nah berarti next-nya nih mau bikin project apa lagi nih? Mungkin di YouTube kayaknya pernah deh di YouTube, tapi nggak jadi lagi, nggak nih ya, nggak jalan nggak sih atau gimana? Capek di YouTube itu. Kenapa sih tantangannya kalau di YouTube? YouTube itu kan minimal 7 atau 8 menit ya, Heeh, bener bener sedangkan bener. kita terbiasa bikin konten 1,5 menit. Jadi bikin konten panjang tuh bingung ngomongnya, mau voice over juga bingung, apa yang diceritain, ngambil footage-nya juga harus lebih lama. Heeh. Jadi makanya ke-stop nih, kadang-kadang upload short doang sih, apa, short YouTube Short gitu kan. YouTube. Cuma kan kalau kalau di Facebook atau Instagram gitu kan dia udah connect ya, enak Iya, gitu. Nah heeh, kalau YouTube nih kita harus ini, itu yang males tuh, harus ngupload, harus effort banget buat ngupload bener bener. gitu. Tapi kalau misalnya kayak YouTube gitu kan kita pasti ambil tag-nya tuh landscape gitu nggak sih, Bang? Iya, Videonya kalau tuh yang iya kan? panjang ya, kalau short kan bisa pendek, bisa Mhm. yang potret. Mau di Instagram, habis itu bikin lagi yang YouTube lagi. Mhm, Memang kerja ini sih double-double ya dia ya, makanya heeh, kalau pengen fokus itu harus salah satu kayaknya salah menurut satu aku ya. ya, kalau Mmm, dua-duanya tuh agak tricky dan susah banget. iya bener bener sih. Tapi ada memang mau fokus ke YouTube lagi kah setelah ini? Misalnya YouTube family, jalan bersama family gitu kan, Enggak sih, pengen keluarga. ngembangin akun yang ada aja dulu deh Akun kayaknya. yang ada dulu aja ya.
Oke, tapi emang kemarin-kemarin sempat terpikir main di YouTube tadi, Bang, ya? Kemarin sempet, Alasannya tuh kenapa sih mau main ke situ kemarin? Kayaknya karena ya mau mencoba hal baru juga ya iya, kan, Bang? Mhm karena mhm. akun YouTube kami kan udah monetize sebenarnya kan, Wow, udah berapa followers tuh? udah Subscriber? udah 1.000 berapa gitu ya, Oh, 1.800-an ya kalau nggak salah ya. Nah udah monetize terus sayang aja kalau nggak ada upload apa-apa gitu. Cuma itu tadi, karena males itu susah banget, video bener panjang banget. kan capek ya. Capek, iya bener Heeh. bener bener banget. Nah, Bang, Ahmad dan juga Mbak Eryana mungkin ini ada pertanyaan penutup. Ada nggak sih buat teman-teman yang mungkin pengen mulai jadi konten kreator, terutama yang ingin ngebangun akun bareng pasangannya, ada nggak sih tips dari kalian buat mereka yang baru pemula nih, baru mau konten? Tips dari kalian berdua, apa sih yang harus disiapkan? Ngobrol duluan. Mungkinnya itu tadi ya, kayak saling mengerti, saling komunikasi juga, Saling agar support aja. saling support Mhm. itu ya kan. Terus apalagi nih, mungkin untuk mereka yang mau jadi konten kreator aja nih, konten kreator sendiri atau yang mau sama pasangannya harus apa aja sih yang disiapkan? Kayaknya action aja dulu deh kalau buat konten ya. Action aja dulu. Karena kalau Raditya Dika kan pernah bilang ya, bikin aja dulu 100 konten pertama, Oke jelek itu urusan belakangan, itu normal aja gitu. oke. Kebanyakan orang itu kan sebelum konten tuh pengennya punya kualitas dulu. Padahal kualitas itu terbangun karena kuantitas gitu. Karena kita udah biasa ngedit, kita udah biasa voice over, kita udah biasa bikin video, nanti kualitasnya bakal mengiringin gitu. Itu versi aku ya. Dan aku setuju banget dengan itu gitu. Yang Mmm, penting action aja dulu, bikin aja dulu kontennya. oke. Tapi berarti action aja dulu, bikin aja dulu, untuk yang lainnya nanti bakal ngikut juga, Bang, ya? Benar. Di proses kita yang Bisa itu. karena terbiasa. Oh, bisa karena terbiasa. Itu kata-katanya Bang Ahmad ya? Atau Raditya Dika? Itu Sama kayaknya dari pribadi deh. oh, bener bener bener. Tapi kalau misalnya kayak, misalnya peralatannya itu penting juga nggak sih? Dulu awal-awal konten udah pakai peralatan yang proper nggak sih kalau dari Iya sih. kalian? Kami Oh, langsung udah. iPhone waktu itu nyobain. Oh, oke. Heeh. Tapi itu berarti penting juga ya menurut Mhm. Abang Mbak sendiri ya? Ya kalau Mau tapi nggak harus dipaksain mhm ya, mhm heeh. mhm, bener bener Kalau bener. mau mulai dari Android banyak kok kreator yang mulai dari pakai Android. Di Jakarta juga ada konten kreator yang sampai sekarang pakai Android, Masih pakai Android heeh, juga. tapi masih rame viewersnya. Berarti semua itu tergantung dari Storytelling-nya Android. berarti dikuatin kalau visualnya kurang ini gitu. Bener. Oke. Kalau misalnya visualnya kurang, kita kuatin di storytelling. Storytelling-nya ini Mmm, saling menutup saling aja, menutup Bang, ya? aja atau Oh, editing-nya misalnya. editing-nya, heeh, bener 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 bener. Dan berarti tadi langsung action aja, nggak usah mikir-mikir lagi, pokoknya nggak usah buang-buang waktu dulu, Bang, ya, langsung Mhm. aja di action gitu, langsung kita tag videonya. Nggak tahu nih bakal rame atau enggaknya urusan belakang, yang penting kita udah mencoba itu ya, Bener bener sekali. banget. Nah, ada nggak sih pesan-pesan buat followers jalan-jalan makan enak yang udah menemani kalian berdua dari tahun 2023 gitu, kayak, "Oh my god, thank you udah 30.000 nih followers, sudah Iya, 30.000 pengikut nih." Pesan-pesan oke. ada aja pokoknya, ya hal-hal yang dilakukan sama Acil nih Iya. pokoknya. Nah, dan pasti juga jangan lupa untuk terus nantikan episode-episode selanjutnya dari Busam ID karena narasumber kita pastinya nggak kalah seru dan spesial. Nah, teman-teman yang kalian mau ucapkan sama mereka apa sih, Abang, Mbak? Terima Makasih kasih. banyak lah buat followers Jalan-Jalan Makan Enak yang udah dukung, akun kami. Semoga bisa memenuhi ekspektasi kalian dan semoga akun ini terus berkembang. Amin Amin. amin amin. Terima kasih para pengikut Jalan-Jalan Makan Enak yang selalu setia sama Abang Ahmad dan juga Mbak Eryana. Nah, teman-teman, Abang Mbak ternyata sudah berapa menit nih, sekitar 30-an menit lebih kita udah ngobrol bareng, yang pastinya tentunya banyak sekali tips-tips dan juga inspirasi dari Bang Ahmad dan juga Mbak Eryana selaku, eee, dari akun Jalan-Jalan Makan Enak. Nah, buat teman-teman yang, mau mengikuti mereka berdua Instagramnya nanti tolong editor seperti biasa di bawah mereka ya, atau, Instagramku juga dong tolong. Sama-sama nih kita nih, Apa, Acil Nyaman Bandar? Acil Kuliner Oh, SMR, Acil Kuliner SMR. rebranding. Terima kasih banyak yang sudah nonton episode kali ini. Abang Mat dan juga Mbak Rana terima kasih udah menyempatkan waktunya ke sini dan kita dadah-dadah di kamera yang di tengah. Oke. Dadah, salam sobat Busam ID.